Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota yaitu Maulina Fati Aulia Zafi NDM 61, Farah Rizky Afianti NDM 110, Muhammad Minhajul Qawim, saya sendiri NDM 121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi aspek manajemen dan operasi. Oke, next selanjutnya yaitu pengertian manajemen dan operasi. Menurut pendapat Prawiro Sentono tahun 2000, manajemen operasi merupakan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan untuk membuat barang yang berasal dari bahan baku dan penolong lainnya. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan segala hal yang akan atau telah direncanakan sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Sehingga pada dasarnya perencanaan ditetapkan sekarang atau sebelumnya, kemudian akan dilaksanakan pada waktu masa depan. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan perencanaan, seperti 1. Menetapkan sasaran, 2. Merumuskan posisi perusahaan, 3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat tujuan, 4. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya yaitu pengorganisasian. Menurut pendapat George R. Terry tahun 2012, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan peraturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian ini meliputi pembagian pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional, menggabungkan dan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional, menggabungkan dan mengelompokkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan, menyeleksi dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai, menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan, serta menentukan dan menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggotanya. Baik, lanjut dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulina Fati Aulia Zafi, NIM 190321100061. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengarahan. Nah, menurut pendapat George R. Terry tahun 2012, pengarahan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian, adapun fungsi pengarahan ini meliputi yang pertama ada menjalankan partisipasi terhadap keputusan, tindakan, dan perbuatan. Kemudian ada memberitahu dan mengarahkan orang lain dalam bekerja. Yang ketiga ada memberi motivasi anggota dan melakukan komunikasi secara efektif. Kemudian yang keempat ada melakukan latihan untuk meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh. Yang kelima ada memberi benefit atau imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja. Yang keenam ada memberi kebutuhan dalam keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada memperbaiki pengarahan sesuai petunjuk pengawasan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengendalian. Nah, pengendalian atau pengawasan ini merupakan kegiatan mengawasi dari atau atas segala proses manajemen, mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta kegiatan menunjang lainnya. Yang mana hal ini apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada pun fungsi dari pengendalian, yaitu yang pertama ada melihat hasil pekerjaan dengan membandingkan rencana secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada memberi nilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja. Yang ketiga ada membuat media pelaksanaan secara tepat. Yang keempat ada memberitahukan media pengukur pengerjaan. Yang kelima ada memindahkan data secara rinci untuk melihat adanya perbandingan dan penyimpangannya. Yang keenam ada membuat saran dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh ada menugaskan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan. Yang terakhir ada melakukan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Baik, saya Farah Rizky Afianti dengan NIM 190-321-100-110. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan sebuah kegiatan dalam mencari calon yang bermutu
tertentu untuk mengisi posisi yang kosong. Jadi, perekrutan ini bisa memberikan sebuah peluang kerja pada orang yang memiliki kemampuan serta keterampilan untuk memenuhi kriteria pekerjaan yang tersedia dan bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seleksi. Seleksi ini adalah proses dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai dari beberapa calon yang ada. Setelah lolos dari pemeriksaan berkas, maka calon yang telah terpilih ini akan dipanggil untuk diuji secara tertulis, wawancara, maupun proses uji seleksi yang lain sebelum diterima bekerja di perusahaan tempatnya melamar. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dan adaptasi pada sebuah situasi maupun lingkungan. Program dari orientasi karyawan baru merupakan program yang memiliki tujuan yaitu memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja di sekitar tempat kerjanya. Kemudian yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini juga tidak kalah penting dari fungsi manajemen yang lainnya. Dengan evaluasi kinerja karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan serta belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi dengan benar dan cepat. Kemudian yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan maupun training ini merupakan sebuah proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep maupun sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Kemudian yang keenam yaitu kompensasi. Fungsi kompensasi yaitu untuk memberikan sebuah penghargaan maupun pemberian balas jasa secara langsung maupun tidak langsung, yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawannya sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada beberapa hal. Yang pertama yaitu perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu penerapan program-program motivasi karyawan maupun dari pegawainya. Selanjutnya yaitu penyusunan strategi mengatasi konflik dari perusahaan. Yang terakhir yaitu perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu sistem pemberhentian. Sistem pemberhentian manajemen sumber daya manusia juga mengatur pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang merupakan pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga yang disebabkan oleh sesuatu hal yang mengakibatkan hak serta kewajiban berakhir antara pemberi kerja ataupun perusahaan dengan karyawannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus yang mana berjudul Fungsi Manajemen dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di Desa Watutu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Nah, di desa tersebut ini memiliki permasalahan infrastruktur pertanian, yaitu pengadaan jalan ke kantong produksi dan alat atau mesin pertanian, yang mana hal ini belum terlaksana secara maksimal. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan adanya pelaksanaan kurang maksimal karena masih rendahnya penerapan dari fungsi manajemen oleh pemerintah desa, terutama oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Watutu, diadakan fungsi manajemen dalam meningkatkan pertanian, yaitu dengan cara 4P, dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, yang pertama yaitu dalam perencanaan, di mana hal ini melibatkan masyarakat, karena dulunya kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga hal ini memperlambat perbaikan jalan dari produksi dan juga bantuan alat atau mesin pertanian. Padahal di Desa Watutu memiliki sumber daya alam atau SDA yang sangat mendukung, yaitu memiliki tanah yang subur. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Nah, pemerintah Desa Watutu
dan juga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Satuan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu ada kendala dalam pengorganisasian, yaitu keterbatasan SDM yang kurang baik, yang mana mengakibatkan keterlambatan dalam menjalankan program perbaikan jalan ke kantong produksi dan juga penyaluran bantuan alat atau mesin pertanian. Kemudian untuk pengarahan ini dilakukan oleh pemerintah desa namun hasilnya masih kurang, yaitu kurang dalam mengadakan sosialisasi dengan masyarakat terkait perencanaan pembangunan, infrastruktur pertanian, serta yang paling dominan permasalahannya yaitu dari aspek manajemen dan operasi. Selanjutnya yang terakhir ada pengendalian. Nah, pengendalian pada desa hanya terdapat 2 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang hal tersebut sangat terbatas untuk sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun wawasan yang dimiliki oleh 2 anggota BPD tersebut. Sehingga dalam melakukan pengawasan di kantor maupun di lapangan akan sulit meninjau secara lebih lanjut terhadap program perbaikan jalan ke kantong produksi dan penyaluran bantuan alat atau mesin pertanian. Cukup sekian yang bisa kami jelaskan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.